ketemu lagi nih sama aku di channel YouTube Gumolang Crossing. Gimana nih sobat kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo selalu tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Wah lihat, aku udah berada di kandang yang berbeda lagi. Ini adalah kandang kayu koleksi Gumolang Crossing. Di dalamnya pun di sini sudah ada domba-domba kawin silang hasil crossingan. So di video kali ini kita akan bahas lagi tentang antara domba-domba koleksi Gumolang Crossing. Tapi sebelum itu sobat, untuk sobat yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu channel YouTube Gumolang Crossing. Kalau sobat suka video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and share video kita sebanyak-banyaknya. Dan kita akan masuk ke video kita kali ini. Tentunya kita akan berbincang-bincang lagi bersama Kang Cepi Andriana STT. Kita datengin. Ini udah bersama Kang Cepi. Assalamualaikum Kang Cepi. Gimana Kang Cepi, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, akhirnya kita ketemu lagi sama Kang Cepi. Kang, sesuai janji yang sebelumnya kalau aku akan ganggu terus Kang Cepi. Siap, boleh. Jadi boleh. aku akan terus untuk nanya-nanya tentang semua yang ada di Gumolang Crossing. Siap. Nah, ini di video sebelumnya kita udah bahas tentang F1 Kang. Betul. Jadi kita udah ngebahas tentang F1. Tapi ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang berkeliaran di otaknya aku untuk lebih tahu jauh tentang F1. Siap. Tapi sebelumnya ini kalau misalnya sobat ngedengar suara-suara mengembik ini. Oh iya, mohon maaf ya, agak berisik soalnya kita baru beres pemindahan cempek yang baru lepas sapi. Makanya berisik. Antara indukan dengan ininya baru adaptasi, baru kemarin banget ya Kang ya? Iya. Baru kemarin sore. banget, kemarin sore baru banget kita pindahkan, jadi masih adaptasi lah mereka. Masih adaptasi, ya kurang lebih 2-3 hari lah. 2-3 hari, tapi aman. Ini bukan karena kenapa-kenapa, karena baru pisah koloni. Betul. Oke Kang, kita akan masuk nih Kang ke pembahasannya. Jadi aku tuh penasaran gini Kang. Kan di video sebelumnya kita bahas tentang F1 dan yang di Gumolang Crossing ini Dorper ini dikawinkan dengan F1 dengan Garut. Yap. Jadi F1 anakan Garut, Betul. F1 anakan Priangan, F1 anakan Cross-Texel. Ya. Nah, dari ketiga F1 ini tuh sebenarnya ada bedanya nggak sih? Dan emang kenapa Gumolang Crossing ini memilih si indukan-indukan ini gitu? Nah, yang ditanyakan perbedaan mungkin ya. Betul, perbedaan Kang. Mungkin jelas ada perbedaan antara pemakaian indukan Garut, Priangan atau Cross-Texel. Betul. Dari betina-betina tersebut memang memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti domba Garut, yaitu bisa beranak dalam satu kali produksi bisa nurunin 2-3 sampai 5 anakan paling banyak. Sekali melahirkan gitu, Betul. sekali beranak Betul. langsung 5. Itu Betul. ada yang langsung 5. Ada. Wow. Ada. Salah satunya nantilah kita bahas. Ada di sini ya Kang. Ada. Berarti Akang akan ajak aku keliling-keliling ya. Siap, aman. Luar biasa. Untuk anakan Priangan, mereka bisa menurunkan anakan 1-2 sampai 3 ekor anakan. Berarti Priangan juga sebenarnya bisa melahirkan, bisa beranak lebih dari 1. Betul, untuk Oke. mengejar kuantitas. Tetapi tidak hanya kuantitas yang dikejar, kualitas juga kita usahakan akan kita kejar. Itu dia. Jadi memang kita nggak boleh hanya kuantitas aja di pengen banyak, tapi ternyata kualitas yang nggak ada percuma juga ya Kang. betul. Oke. Nah, lalu untuk anakan dari Cross-Texel, F1 Cross-Texel, dia memang pertumbuhannya cepat, dobrak pertumbuhannya cepat. Karena anakan jarang anakan Cross-Texel 2-3. Oke. Ya rataan 1 lah untuk Texel. Jadi nutrisi yang diserap oleh anakan dari induknya pun dia tidak terbagi. Betul. Oh iya. Tidak iya, terbagi. bener. Jadi si anakan itu fokus
untuk menyerap nutrisi indukan, dan indukan pun fokus untuk mengurus anakan tunggal tersebut. Jadi pertumbuhannya pun memang cepat lah dibanding racing lain. Berarti kualitasnya oke banget nih untuk Oke Cross banget. Texel, tapi kuantiti ya 1. Betul, Oke. tetapi Garut juga tidak kalah berkualitas tentunya. Oh, ini makin penasaran gimana kalau kita bahas satu-satu. Boleh. Ini udah kandang-kandang baterai yang beda Ya. ya. Ini Boleh, Kang? anakan-anakan nih Kita bahas satu-satu. usia 3 minggu dan 1 bulan 2 minggu di Yang baterai mana? ini. Oh, ini tuh semua yang di sana. Ya, ini 3 minggu, 2 ekor, 2 blok. Ini Kesananya? 1 bulan 2 minggu Oh. dan sisanya 1 bulanan Oke. kesananya. Nah, di sini tuh ada betina priangan. Kita bahas satu ini dulu ya. Ini berarti kandang baterai yang pertama Ini nih. kandang baterai pertama, Ini betina priangan. priangan. Oke. Dikawin dengan pejantan Dorper Dorper. Pure Blood. Full blood. Di sini indukan priangan menurunkan 1 anak dengan bobot lahir yang lumayan lah. Ada di bobot lahir kemarin tuh di 2,9 kilo. 2,9 kilo. Ya. Tapi hanya Anak tunggal. Dia anak tunggal. Sekarang baru 3 minggu, pertumbuhannya pun tidak kalah jauh dengan Texel nih. Texel. Oh, iya. Karena ini Texel yang ini juga berarti anak satu kan ya, anak Ya, tunggal. betul. Ini seumuran dong, bisa dibilang seumuran. Ini seumuran. Beda 1 hari nih. Ini indukan priangan dan ini indukan Texel. Sama-sama menurunkan 1 anak. tunggal ya. Anak tunggal. Pertumbuhannya tidak jauh berbeda, meskipun Texel lebih mudah dibandingkan dengan priangan, Iya. beda 1 hari, tetapi pertumbuhan Texel lebih cepat. Meskipun jika dilihat secara langsung, postur dari Texel lebih kecil dibanding priangan. Anakannya ya. Iya. Untuk anakannya, postur si Texel ini lebih kecil dibanding dengan priangan. Si anakan priangan ini dominan agak tinggi, Oke, oh. tetapi dari postur tulang kurang kokoh. Baik, oke. Nah, Sedangkan Yang Texel tidak terlalu tinggi, tetapi untuk postur tulang dia besar, kokoh gitu. kokoh dari kaki, tulang dada, tulang bokong dia. Berarti kalau tulang misalnya punggung, akhirnya anakannya jantan jadi lebih kelihatan inilah ya, apa, gentle banget tuh. Betul. Maskulin banget nih. Heeh. Oh. Seperti itu, wow. lebih panjang tapi pendek, terus posturnya pun kokoh, tulangnya besar-besar. Oke. Jadi oke. pertumbuhan jelas lebih cepat di anakan Texel dibanding dengan priangan. Anakan priangan. Meskipun itu di dua indukan ini sama-sama melahirkan 1 anakan ya. Iya. Jadi kita perbandingannya beneran apple to apple ya. Yap, Jadi betul. benar-benar melahirkannya sama, terus juga anak tunggal juga. Betul. Kita lihat perbandingannya ternyata lebih di Texel. Betul. Wow. Nah, ini ada Garut. Ini ada Garut. Ini ada indukan Garut, menurunkan 1 anakan juga, Ini satu anak tunggal juga berarti ya. anak tunggal. Tapi ini anakan yang lain ini usia berapa anakan yang Garut ya kan? 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu kurang lah. Ini tuh. Tapi aku Belum ngeliatnya ini banget Kang, badannya dia bobotnya kayaknya udah gede banget. Alhamdulillah untuk pertumbuhan dia lumayan cepet lah. Bisa bahkan lebih dari pertumbuhan si anakan Texel yang satu. Karena mungkin karena memang sebenarnya Garut itu bisa lebih dari 1, Betul, tapi ketika mereka anak tunggal jadi benar-benar Betul. maksimal ke sana. betul. Karena Oke. daging dari domba Garut itu kualitasnya sudah diakui. Oke, iya betul. Itu kenapa banyak akhirnya dicari. Betul, kualitas daging domba Garut itu memang sangat-sangat bagus. Kang, sebetulnya. kalau misalnya Garut tuh kan akhirnya sebenarnya ini ya yang diincernya itu banyaknya tentang si tanduknya lah. Betul. Kita ketahui bersama Betul. gitu ya, ketika akikah, kurban. Nah itu ketika dikawinkan dengan Dorper, terus anakan Garutnya itu jantan, F1-nya itu jantan, itu tanduknya muncul nggak Kang? Itu tergantung dari genetik bawaan induknya. Induknya, Meskipun domba Garut identik dengan tanduk, betul. tidak semua indukan bisa menurunkan genetiknya
kepada anaknya. Oh. Jika genetik indukannya meskipun dia bertanduk ya, Iya, indukannya iya. bertanduk, tetapi kalau dia tidak bisa menurunkan genetik bertanduk kepada anaknya, tidak akan muncul. Oh gitu. Jadi tetap kita pemilihan indukan, terus Betul. dan lain-lainnya juga itu Betul. berpengaruh. Oke. Soalnya di Jawa Barat kan identik, kalau akikah itu identik dengan harus kasep, harus Betul, ganteng, betul, gagah, betul. bertanduk. Bertanduk. Nah, Betul. makanya kita cetak dari Garut. indukan Garut. Jadi kalau misalnya yang mau carinya tentang pedaging, terus juga yang tentang pertumbuhannya cepat, jadi Yap. satuannya Betul, Texel. betul. Tapi kalau misalnya cari yang bertanduk untuk keperluan akikah, kurban, Ya, Garut. ada di Garut. Adalah di Gemolong Crossing Di Garut. semuanya. Iya. Ada di Garut, ada di Priangan juga Priangan. bisa bertanduk. Oh, Priangan juga bisa bertanduk. Bisa ya? bertanduk. Walaupun mungkin tanduknya tidak sekuat Garut. Betul. Oke. Ini adalah anakan Garut yang anak tunggal. Anak tunggal. Kita punya yang lahiran-lahiran lain juga berarti. Ada. Kita lihat. Jelas. Kita lihat. Wih, lengkap sekali nih ya Gemolong Crossing. Di sini ada anakan 2. Ini anakan 2. Anakan Tapi 2. Anakan 2 juga menurut aku oke nih Kang. Maksudnya dia, Ini satu umur sama yang tadi Priangan sama yang Texel. oh iya, Sebetulnya iya. wow. Cuman ini beda 1 minggu. Ini pas 1 bulan. Oke. Dia. Tapi pertumbuhannya Mantap, sama lah. alhamdulillah sama lah, sama. Oke. Ini si indukan Garut ini juga kan berpengaruh ya Kang ya. Hah? Terus aku juga pernah ngedengar kalau misalnya Garut itu ada kelas-kelasnya lah. Betul. Itu ngaruh nggak Kang? Kelas-kelas indukan Garut untuk keanakan, kualitas anakan. Sebetulnya disebut berpengaruh, ada pengaruh. Disebut tidak berpengaruh, ya Tetap ada juga nggak tetap pengaruh. ada juga. Balik lagi ke treatment kita ya. Balik lagi ke treatment, balik lagi ke utamanya genetik mungkin ya. Oke. Meskipun indukannya kelas A, kalau istilahnya di domba Garut ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Itu dari ukuran paling kecil kelas C, Kelas ya. yang sedang kelas B, yang paling besar kelas A. Kelas A. Meskipun indukannya kita memakai kelas A, kita tidak bisa menjamin anakannya pun bisa besar-besar. Iya. Tergantung genetik yang dibawa oleh indukannya. Oke. Banyak di sini domba-domba indukan betina kelas C bisa menurunkan anakan yang besar-besar. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi sebetulnya tidak ada jaminan jika betina besar bisa mencetak anakan besar. Tetap ya, semua-muanya memang harus berkesinambungan. Genetiknya juga, Betul. treatmentnya juga, Betul. asupan nutrisinya juga. Ya. Oke, ini yang anakan 2, tapi ini anakan 2 juga menurut aku gede-gede sih Kang. Dan anakan 2 dua-duanya sehat sekarang ya. Alhamdulillah. Maksudnya Alhamdulillah. hidup sehat gitu. Alhamdulillah. Nah, di sini juga kita ada yang anakan 5 ekor tadinya nih. Ini 5 ekor tadi. Ada 5 ekor tadinya pas melahirkan. Sekali beranak gitu. Ya, sekali beranak 5 ekor. Hanya saja ketika melahirkan ada anakan yang prematur. Oh iya, dari yang 5 itu. Dari yang 5 ini sisalah 2. Seleksi alamnya sisa 2 tuh dari 5 ekor. Oke. Biasanya Pertama, yang menjadikan akhirnya dari 5 ke 2 tuh apa aja? Nah. Faktor-faktor. Faktornya banyak. Banyak ya Kang. Ya, dari seleksi alam itu banyak. Pertama dari kesehatan ya, untuk dari kelahiran. Oh. Kebetulan yang 2 ini 3 sebetulnya. 3 normal, bobot lahir di paling minimum yang normal ini 1,9 kilo. Oke. Paling minimum. Si 3 ini nih. Ya, Mm-mm. sisanya 2,4, 2,3. Oke. Yang ini sekarang hidup di 2, 2,4 sama 2,3 Ya. dua-duanya yang hidup sekarang. yang hidup sekarang. Oke. Yang 1,9 mati Mati juga. dan 2 prematur. 2 prematur. Oke. Itu pas lahiran udah mati. Oke. Nah, yang tadi, yang satunya tuh, yang nyusul mati, di seleksi alamnya nggak lolos dia, Oh. karena rebutan ASI. Iya, betul. Pertama. Betul. Pertama, imun dia pas dilahirkan itu kurang mungkin. Terus dari pembagian kolostrum dia tidak tercukupi kebutuhan kolostrumnya. Iya. Jadi imunnya pun
turun drastis. Nah, Alhasil nggak lulus seleksi alam. Dari anakan 5 sisalah 2. Tapi duanya juga tumbuhnya dengan sehat sebenarnya. Alhamdulillah. Meskipun Bagus, gitu. indukan ini nurunkan 5 anakan, ini usianya 1 bulan. Iya. Sama barengan sama yang indukan nurunin anak 2 ini nih. Iya, nurunin anak 2. Ini pagi, yang ini malam. Oh. Ini nurunin anak 5, tapi Anak pertumbuhannya tidak kalah cepat kalah, meskipun tidak anak 5. Iya. Tetapi yang hidup kan hanya 2. Jadi sama aja Benar. sebetulnya. Jadi sebenarnya buat sobat Gembolong Crossing yang akhirnya terobsesi pengen punya indukan yang akhirnya ngelahirinnya banyak. Sebenarnya nggak semudah itu juga ya kan. Jadi walaupun ya oke kita dapat nih banyak nih anakannya. Betul. Tapi tetap karena ada seleksi alam, terus juga rebutan ASI dan lain-lain, Ya. tetap juga kalah juga. Oke. Tetap ya. Jadi sebanding kalau misalnya kuantitinya mau banyak, ya kualitinya rendah akhirnya. Kalau misalnya kuantitinya dikit, kualitasnya dapat. Wih, mantap. Berarti Gembolong Crossing sampai ada yang 5. Ini kalau yang ini anakan berapa, Kang? Ini anakan 3 tadinya. Ini anakan 3. Sisa 2. Oke. Sama lah. Kurang lebih kayak gitulah berarti. Wow. Kang. Karena ada seleksi alam. Betul. Balik lagi saja. Kang, luar Yap. biasa. Wow, ini luar biasa banget. Gimana sobat materinya? Kang ini keren banget loh, beneran yang kayak aku akan sering-sering banget pokoknya main kesini. Ini kita Siap. baru sama yang pejantan dorper kan? Ya. Itu baru dengan pejantan Ya. dorper. Kita belum bahas yang lain. Iya. Masih banyak materinya, treatment yang lain yang tadi ya itulah bakalan kita bahas. Pokoknya Kang Cepi jangan bosan-bosan. Iya. Kalau misalnya dijumpai dengan satu ini gitu, karena sobat Gembolong Crossing juga menanti Kang Cepi untuk Alhamdulillah. diberikan materinya. Kita gitu. sharing ya di sini. Betul. Jadi buat sobat nanti kalau misalnya yang punya pengalaman di domba Garut, domba Yap. periangan, di Yap. betinanya gitu atau mungkin cross Texas, boleh drop di kolom komentar gimana nih dari pengalaman-pengalaman sobat di farmnya sobat. Nanti kita Ya. bahas bareng di Kita sharing lah. betul, kita bahas di kolom komentar. Terima kasih banyak sobat, terima kasih juga Kang Cepi. Sama-sama. Yang luar Sama-sama. biasa. Semoga apa yang disampaikan ini berdasarkan pengalaman kita ya Kang ya. Berdasarkan Pengalaman kita semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Pokoknya salam sukses untuk sobat semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you on the next video. Thank you and bye-bye.